Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. CEO angkuh bab 64. Ya Allah, Mas, maaf. Rumaisa merasa bersalah karena membuat Fikra kaget hingga ponsel yang Fikra mainkan terjatuh tepat di wajahnya. Lebih tepatnya sudut mata yang kini membiru. Fikra meringis lalu bangkit. Ia membuka kamera di ponselnya dan kaget melihat memar di sudut mata. Sialan, gerem Fikra tanpa sadar hingga membuat Rumaisa semakin tidak enak. Maaf mas. Wanita itu kembali meminta maaf dengan wajah menunduk. Ia sama sekali tidak berniat untuk mengagetkan. Salah Fikra sendiri yang berpura-pura akan tidur, tapi nyatanya bermain ponsel. Saat Rumaisa datang, ia kaget setengah mati. Karma bagi Fikra yang menyebalkan itu. Udah nggak apa-apa, jawabnya. Aku ambilin dulu kompresannya ya, biar nggak sampai bengkak itu memarnya. Fikra mengangguk antara malu dan juga marah kini dirasakan olehnya. Marahnya tidak seberapa, tapi malunya itu ketahuan sekali berbohong sampai mengatakan sangat mengantuk. Mana ada orang mengantuk tiba-tiba segar, hanya dalam beberapa menit saja. Untung Rumaisa tidak cerewet dan banyak bertanya pada Fikra, jadi lelaki itu tidak semakin malu dibuatnya. Tak lama, Rumaisa datang membawa air dan juga handuk kecil untuk mengompres lebam di wajah Fikra. Maaf ya mas. Rumaisa menempelkan handuk itu ke luka lebam membuat Fikra meringis. Pelan-pelan. Ini udah pelan mas. Tahan sedikit. Fikra tidak berhenti mengumpat dalam hatinya. Bagaimana bisa besok ia bekerja jika ada lebam di wajahnya? Memperhatikan penampilannya membuat orang bilang si Fikra mencintai kesempurnaan dalam penampilannya. Jadi tidak heran apa yang dikenakannya selalu menarik perhatian. Jika sudah memiliki luka seperti ini, Fikra akan jadi anak kecil yang selalu merengek. Gayanya saja suka balapan, tapi saat sudah celaka, ia akan merengek pada Mami Safa, mengeluhkan apa yang dirasakannya. Sisi lain seorang Fikra yang tidak diketahui oleh orang lain. Orang hanya tahu Fikra itu lelaki yang gagah dan berkarisma, tidak tahu sisi lain Fikra itu sangat manja, apalagi jika sakit. Tahan diri lu, Fik. Elah, manja amat di depan cewek lu. Bisa-bisa hancur tuh harga diri. Batin Fikra ia mencoba untuk tidak meringis meskipun memang terasa perih. Diusap lembut saja terasa berdenyut, apalagi ditekan. Fikra sampai memejamkan matanya menahan sakit. Udah mas. Mata Fikra terbuka. Ia menangkap senyum tipis di bibir Rumaisa. Apa wanita itu menertawakannya? Pikir Fikra. Meskipun yang penting tidak bicara dan mengungkapkan jika Rumaisa merasa geli melihat Fikra yang seperti anak kecil. Fikra beranjak ke kamar. Ia bahkan sampai lupa mengucapkan terima kasih pada sang istri karena terlanjur malu. Lucu juga ya, keke Rumaisa yang menatap punggung Fikra hingga menghilang di balik pintu kamar. Saat tahu Hanin sudah ada di apartemen, Bian buru-buru pulang. Ternyata Hanin pulang lebih awal. Tentu saja diantarkan sampai apartemen, karena tidak mungkin Mami Safa membiarkan Hanin pulang seorang diri, apalagi dalam keadaan hamil. Hanin terlihat asyik menonton televisi sambil memakan apel sampai tidak menyadari kedatangan Bian. Sayang, kenapa nggak nunggu aku jemput aja? Mendengar suara Bian, baru Hanin mengalihkan pandangan dari televisi. Loh mas, kapan pulang? Kenapa nggak pencet bel? Hanin meraih tangan lelaki itu dan menciumnya. Nggak perlu lagi kamu menyambut aku di depan pintu. Sekarang kan kamu lagi hamil. Emang kenapa kalau hamil? Aku cuma nungguin di depan pintu, bukan lari-larian. Meskipun cuma nungguin, tetap aja nggak boleh. Duduk aja yang manis. Hanin menyipitkan matanya menatap Bian. Gak gitu juga kali, aku itu hamil, bukan sakit. Kamu mau makan apa? Masih kenyang? Gak ngidam apa-apa gitu? Hanin terlihat berpikir sambil mengelus dagunya.
Nggak ada. Masa nggak ada sih? Biasa lo orang hamil itu ngidam, pengen ini, pengen itu. Aku juga pengen direpotin sama kamu. Kamu berjuang karena hamil, aku berjuang ngikutin semua permintaan kamu. Seulas senyum menghiasi bibir Hanin. Sekarang aku belum mau apa-apa, Mas. Cukup kamu meluangkan waktu sama aku. Itu udah bikin aku seneng. Bian mendekat merangkul pundak istrinya mesra. Kalau mau apa-apa bilang ya. Yang penting ngidamnya jangan aneh-aneh. Hanin mencebik. Katanya pengen direpotin. Tapi dipikir-pikir ngeri juga. Seandainya kamu ngidam pengen elus orang yang kepalanya botak, atau pengen pegang perut orang-orang yang buncit. Bantal sofa melayang menghantam wajah Bian. Itu mah pemikiran kamu aja. Kamu kayak korban sinetron, tahu nggak, Mas? Ya siapa tahu kan. Tapi kalau bisa kamu ngidamnya pengen dikeloni aja tiap malam sama aku. Kalau itu dengan senang hati. Hanin sampai mencubit gemas pipi suaminya yang tidak berhenti berceloteh. Udah sana mandi, kamu bau tahu. Bian mencium ketiaknya sendiri. Mana ada aku bau. Aku lo nggak kemana-mana, cuman duduk di balik meja doang. Wangi parfumnya aja belum hilang. Kalau belum mandi jangan deket-deket aku. Hanin mendorong tubuh Bian menjauh. Iya aku mandi, tapi bukain dong. Bian mencodongkan tubuhnya ke arah Hanin agar wanita itu lebih mudah membukakan dasi. Manja. Biarin manja juga ke istri sendiri, bukan ke istri tetangga. Hanin hanya mencibir sambil membukakan dasi yang melingkar di leher Bian. Setelah dasi terlepas, Bian sempat-sempatnya mencuri ciuman dan berlari. Mas. Duh. Bian meringis saat kepalanya kepentok pintu karena dia sambil berlari menghadap belakang. Memang ada-ada saja tingkahnya ini. Rasain. Suruh siapa ganjen? Cepetan mandi. Bian melangkah masuk ke dalam kamar sambil mengusap jidatnya yang berdenyut. Sedangkan Hanin cekikikan karena peristiwa naas yang dialami suaminya. Ia bukan khawatir, malah mentertawakan. Salah Bian sendiri karena lelaki itu suka sekali membuat Hanin kesal. Jadi seperti itulah akibatnya. Bian menunggu. Sambil menunggu Bian selesai mandi, Hanin melanjutkan acaranya. Ia tidak perlu memasak karena tadi pulang membawa banyak makanan yang disiapkan oleh Ami Alika. Jadi sekarang Hanin hanya bersantai-santai saja sambil menikmati acara kesukaannya. Di sela fokusnya menatap layar televisi, ponsel Hanin bergetar. Keningnya berkerut saat melihat nomor tidak dikenal mengirimkan pesan kepadanya. Hanin bahkan tidak berniat untuk membukanya dan mengabaikan karena berpikir itu hanyalah spam dari orang tidak dikenalnya. Namun karena diabaikan, pesan itu semakin banyak masuk, membuat Hanin terheran-heran. Apalagi si pengirim bahkan tidak ada foto profil di kontaknya. Ingin dibuka tapi takutnya jebakan Batman. Tapi Hanin pun penasaran dengan isi pesan itu. Apa ya? Nggak dibuka penasaran, tapi dibuka takut yang muncul malah pocong, gumam Hanin. Hanin menarik napas dalam, lalu menyentuh untuk membuka isi pesan yang ternyata isinya itu foto-foto. Tangan wanita itu bergetar hingga ponselnya terjatuh. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan Deja Vu. Seperti pasangan-pasangan sebelumnya yang ada kejutan dari sebuah foto. Kira-kira itu foto siapa? Terima kasih telah mendengarkan. Happy weekend ya teman-teman. Selamat bermalam minggu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.